Nah, kalau ngomong-ngomong tadi soal kemerdekaan, itu adalah agenda pusat, dan salah satunya juga agenda pusat yang kita kawal adalah bagaimana kita menyiarkan secara langsung bagaimana agenda penting di tingkat pemerintahan, mulai dari pelantikan anggota MPR, DPR, DPD RI, lalu pelantikan presiden dan juga wakil presiden nih saat itu yang membawa perubahan besar bagi Indonesia tentunya. Ya, dan tentu saja kami juga mengawal proses penting termasuk pelantikan Kabinet Merah Putih ya oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi bangsa kita yang juga akan memberikan dampak besar bagi bangsa kita, masa depan bangsa dan negara kita. Betul sekali. Kita simak informasinya pemirsa berikut ini. Sebagai media yang turut mengawal perjalanan sejarah bangsa, Salam Bukit Raya hadir dalam menyiarkan secara langsung momentum penting pelantikan legislatif dan eksekutif yang menandai babak baru kepemimpinan nasional. Pada 1 Oktober 2024, sidang paripurna digelar di Ruang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta untuk melantik anggota DPR, DPD, dan MPR RI masa jabatan 2024-2029. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan penetapan pimpinan sementara oleh masing-masing Sekretaris Jenderal ketiga lembaga tersebut. Sebanyak 732 anggota yang terpilih mengucapkan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pelantikan ini menandai awal tugas para legislator dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran demi kepentingan rakyat. Pada 20 Oktober 2024, pasangan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029. Pelantikan yang berlangsung dalam sidang paripurna MPR RI ini didasarkan pada keputusan KPU nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Sidang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Ketua MPR RI Ahmad Muzani secara resmi membuka sidang sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masing-masing mengucapkan sumpah jabatan, menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab. Usai pengucapan sumpah, keduanya menandatangani berita acara pelantikan bersama pimpinan MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada para pemimpin dan utusan khusus negara sahabat yang hadir. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna mewujudkan kemajuan bangsa. Usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto melantik para Menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantu dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Senin 21 Oktober 2024. Pelantikan para Menteri Negara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para Menteri Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Ibu Selvi Ananda untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.
Nah, sungguh momen yang sangat luar biasa sekali ya, bersejarah bagi bangsa Indonesia tentunya, Bu Sarina. Baik, betul sekali. Selain itu, selain Bukit Raya tidak hanya mengawal perjalanan sejarah bangsa di tingkat pusat, tetapi juga memperhatikan perjalanan demokrasi di tingkat daerah. Ya, betul sekali pemirsa. Salam Bukit Raya juga turut serta menyiarkan langsung debat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, serta calon bupati dan calon wakil bupati Penajam Pasir Utara kala itu. Iya, kami juga hadir untuk mengawal setiap langkah pilkada dengan liputan langsung pelantikan dan bimbingan teknis KPPS Pilkada serta pemungutan dan perhitungan suara dari TPS melalui live election dan live quick count. Dan tidak lupa sebagai pamungkas kami juga menyiarkan secara langsung bagaimana prosesi pelantikan kepala daerah saat itu sebagai bentuk komitmen kami dalam menyuarakan suara rakyat dengan transparansi dan akuntabilitas. Kita simak informasinya. Di usianya yang memasuki 5 tahun, Salam Bukit Raya tetap konsisten berperan aktif dalam mengawal suara rakyat dengan menyiarkan rangkaian perhelatan pesta demokrasi. Mulai dari debat kandidat hingga proses pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur serta pemilihan bupati dan wakil bupati Penajam Pasir Utara tahun 2024. Salam Bukit Raya turut serta dalam menyiarkan secara langsung debat pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati. Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara ini berlangsung sepanjang masa kampanye. Debat Pilgub diikuti oleh 2 pasangan calon, sementara debat Pilbub diikuti oleh 4 pasangan calon. Masing-masing kandidat beradu visi, misi, serta program unggulan mereka untuk meraih simpati masyarakat. Sebagai bagian dari persiapan pemilu, sebanyak 35 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Desa Bukit Raya resmi dilantik oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sepaku pada 7 November 2024. Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi para petugas KPPS dalam memastikan jalannya pemungutan dan perhitungan suara yang adil serta demokratis. Untuk meningkatkan kompetensi para petugas, bimbingan teknis atau BIMTEK KPPS juga digelar pada 23 November 2024. Dalam BIMTEK ini, peserta diberikan pemahaman mengenai prosedur pemungutan suara, pengisian formulir, hingga penanganan kendala di lapangan. Ketua PPS Desa Bukit Raya, Abdul Hamid, menekankan pentingnya profesionalisme petugas KPPS agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Pada hari pemungutan suara, Salam Bukit Raya menghadirkan langsung jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara dari tempat pemungutan suara atau TPS. Program ini dipandu oleh Denada Mia Yuniarsi, Rista Astuti, Enda Sulistianingsih, Junias, Fikio Setiobudi, Pujiana, dan Sarina dari Studio Pusat Komunitas Digital Sepaku. Selain itu, pelaksanaan quick count dilakukan berdasarkan laporan dari para kontributor di lapangan. Program ini turut menghadirkan berbagai narasumber, termasuk perwakilan KPU Kabupaten Penajam Pasir Utara, Camat Sepaku, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu, serta Kepala Desa Bukit Raya dan Ketua BPD Desa Bukit Raya. Camat Sepaku, Gamaliel Abimanyu Arliandito mengapresiasi inovasi Salam Bukit Raya dalam mendukung digitalisasi desa dan transparansi pemilu. Apresiasi luar biasa buat Desa Bukit Raya, khususnya Salam Bukit Raya ini ya. Salam Bukit Raya ini cukup luar biasa, yang mana memang menjadi kebanggaan lah di Kecamatan Sepaku. Kita juga di tingkat provinsi kita punya nama, membawa nama baik Kecamatan Sepaku juga. Semoga juga Salam Bukit Raya ini akan terus berkembang, dan kami juga dari pemerintah Kecamatan Sepaku akan terus mendukung. Apa yang menjadi kendala kita bisa diskusikan,
Intinya saya Abimanyu selaku Camat Sepaku cukup bangga dengan Salam Bukit Raya, dan kedepannya kita akan terus berkolaborasi, dan harapan saya juga desa-desa di Kecamatan Sepaku ini merujuknya ke Desa Bukit Raya agar Kecamatan Sepaku ini menjadi kecamatan yang menerapkan digitalisasi di seluruh desa dan kelurahan. Itu sih harapan. Hasil perhitungan suara menunjukkan pasangan Rudi Masud Seno Aji unggul dalam Pilgub Kalimantan Timur, serta pasangan Mudiat Nur Abdul Waris Muin memenangkan Pilgub Penajam Pasir Utara. Sebagai puncak rangkaian pesta demokrasi, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri atas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi momen bersejarah dalam pemerintahan Republik Indonesia. Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala daerah yang dilantik dan mengakhiri prosesi dengan pemberian ucapan selamat didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran para pejabat negara dan tamu undangan menunjukkan pentingnya pelantikan ini sebagai awal dari pemerintahan daerah yang baru. Dengan rangkaian liputan ini, Salam Bukit Raya telah berperan aktif dalam mengawal suara rakyat, memastikan keterbukaan informasi, serta mendukung transparansi dalam pesta demokrasi. Keterlibatan aktif dalam berbagai tahapan pemilu memberikan masyarakat Desa Bukit Raya akses informasi yang transparan dan akurat, mencerminkan komitmen Salam Bukit Raya dalam menjaga integritas suara rakyat dan mengawal demokrasi. Ya, sekali lagi inovasi mewarnai perjalanan Salam Bukit Raya selama 5 tahun lamanya ya. Iya, betul sekali Vicol. Dengan keberadaan Salam Bukit Raya, masyarakat bisa merasakan kedekatan dengan berbagai peristiwa nasional yang sedang berlangsung. Sekarang kita akan mendengar pendapat langsung dari narasumber kita, yaitu Bapak Yatiman. Bapak, setelah melihat liputan tadi, bagaimana Bapak menilai pentingnya peran media lokal dalam mengawal proses demokrasi dan perubahan besar di negara kita? Perannya sangat penting karena saya pikir dengan masyarakat yang masih tidak semuanya paham terkait apa yang sampaikan tadi teknologi, tapi dengan adanya media Bukit Raya salah satunya, ini kan kita melakukan sosialisasi terus. Tidak ada bosan-bosannya, termasuk teman-teman media ini menyampaikan ke masyarakat yang awalnya tidak tahu terkait, apalagi kejadian ini kan di luar Bukit Raya. Betul. Tapi dengan media justru orang di luar jadi tahu dengan media yang ada. Betul. Nah, harapan kami ke depan, masyarakat tidak tinggal diam, juga proaktif dengan kebijakan yang memang kami ambil. Salah satunya media ini kan sudah 5 tahun. Harapan tadi bukan hanya nanti 10 tahun, kemudian 15 tahun, mungkin selamanya. Walaupun nanti tidak ada desa, Pak. Nah, walaupun tidak ada desa, karena media itu bukan punya desa. Nah, ke depan media Salam Bukit Raya ini, walaupun apapun namanya, nanti ke depan bisa melakukan kegiatan tetap berjalan, ya, mempromosikan apa tadi yang terkait kejadian-kejadian yang ada di luar, baik ada di dalam maupun di luar Bukit Raya. Nah, karena dengan media nanti tersampaikan hal-hal yang memang dianggap penting untuk masyarakat. Betul. Ini menarik ya. Iya. Soalnya kita kemarin juga merasakan waktu kita live election dan live quick count, itu banyak sekali dari provinsi lain justru masuk ke akun di kanal YouTube kita ya. Nah, mungkin kita satu-satunya yang mengadakan live election dan live quick count pada saat pemilihan kepala daerah waktu itu. Jadi dari Merauke justru malah, jadi waktu itu agak kaget ya, agak shock ya. Mana bupati saya ini? Iya, tidak muncul-muncul ya. Sampai kita jelaskan ini khusus untuk Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur gitu. Akhirnya mereka satu-satu
out. Bener, kalau menunggu berita yang di endingnya kan lama prosesnya. Tapi kalau dengan Salam Bukit Raya ini kan langsung Pak. Betul. Kita menyebarkan kontributor Pak saat itu ya di lapangan, di TPS dan langsung real time saat itu. Suara nomor 1 berapa? Langsung kita tayangkan saat itu di layar ya. Bahkan Jawa Timur juga ikut nimbrung ya dari seluruh Indonesia. Dengan swadaya waktu itu ya. Swadaya semuanya swadaya. Semuanya swadaya. Iya. Lalu ke Pak Adi mungkin ya, Pak Adi, Salam Bukit Raya ini selalu terus berusaha berinovasi dalam mengawal suara rakyat. Nah, bagaimana Salam Bukit Raya ini bisa memanfaatkan platform digital seperti itu untuk memastikan masyarakatnya tetap terhubung dengan segenap tahapan proses demokrasi seperti debat kandidat, lalu ada pemilu dan juga pelantikan kepala daerah, Pak Adi. Ya, tentunya dalam hal momen pileg, pilpres, pilkada dan sampai pilkades ya. Kita pada saat itu ya, jangan lupa ada pilkades juga. Itu adalah momen di mana memang melibatkan banyak masyarakat dalam artian pandangannya, visi misinya di situ ada. Nah, disinilah kesempatan kita sebagai media juga bisa membantu menyebarluaskan para calon, para lain sebagainya untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat ini mereka punya visi misi dari calon A, calon B, calon C, sehingga pemanfaatan teknologi di sini paling tidak bisa membantu masyarakat memiliki pandangan siapa yang mau dipilih ya kan. Jangan asal salah pilih, karena dari penyelenggara pemilu juga menyediakan itu debat ya, menyelenggarakan debat daerah maupun tingkat provinsi juga menyelenggarakan. Itu juga kami share linkkan juga ke YouTube kami Pak. Jadi sehingga masyarakat yang mungkin belum ada tahu terkait dengan edaran itu bisa melihat di channel YouTube kita, ya kan. Jadi dia mau milih siapa dalam hal pemilihan bupati, gubernur. Nah, terus selanjutnya dalam hal kita memanfaatkan momen transformasi digital ini dalam pilkada, ini juga kalau tidak salah kami sudah melaksanakan di 3 kali ya, 3 kali live itu Pak. Ada beberapa program kami. Yang pertama live election, di mana live election tuh pagi-pagi lagi seger nih Pak, host-host kami itu tim juga sudah kami sebar di setiap TPS. Jadi mereka itu teknisnya menyampaikan dulu, mengabarkan terkini bagaimana kondisi di hari H pencoblosan, seperti apa kondisi desanya Pak. Itu dikabarkan, habis itu kami directkan sama personil kami yang ada di TPS untuk mengabarkan berapa orang, bagaimana keramaian di sana. Itu langsung kami zoomkan Pak, kami tampilkan. Jadi masyarakat yang nonton tuh tinggal nonton aja, tapi dia merasa seolah-olah dia datang ke TPS, dia datang ke seliling itu. Nah, dalam kesempatan itu juga kami mengundang beberapa narasumber. Kita undang ada penyelenggara pemilu ya, KPU Kabupaten, ada pemangku wilayah, Pak Camat, Pak Kades, terus ada Bawaslu juga ya kita undang ya. Karena kalau satu diundang, Bawaslu tidak diundang, nanti dikira ada kepentingan apa gitu kan. Kami undang juga, bahkan waktu itu kita rencana mengundang Pak PJ Bupati ya. Iya, cuma waktu itu beliau ada ke kecamatan lain gitu. Nah, dalam kesempatan itu kami tampilkan, jadi narasumber juga kami beri kesempatan Pak, dalam hal ini menanyakan langsung kepada reporter kami yang ada di TPS. Silakan ditanya apa aja tuh. Bagaimana, berapa jumlah pemilih, dan akhirnya mereka bisa jawab. Jumlah pemilihnya sekian Pak, sudah jam segini sudah terlihat ramai. Wah, itu seru banget Pak. Saya melihat personil kami itu. Karena kontributor kita yang di lapangan juga kita bekali ya, bagaimana berapa jumlah DPT saat itu. Nanti tanyakan ya berapa informasi jumlah pemilih yang sudah hadir, seperti itu. Secara teknis ini kredit Pak sebenarnya, cuma kami kemas dalam sebuah tayangan yang mana itu bisa, harapan kami membantu masyarakat bisa menambah wawasan melalui media digital. Dan yang selebihnya, terus program kedua setelah itu kami mengadakan live quick count, pemilihan cepat. Betul tadi yang dikatakan bahwa kami sebar di tim TPS untuk mencatat cepat Pak. Jadi lebih akurat kami kayaknya dibanding hasil pleno sebenarnya. Lebih tahu duluan. Karena ketika disebutkan si A1, tim kami mencatat, diolah lagi ke operator yang ada di kantor, habis itu ditampilkan di layar. Begitu dengan cepat dan mudahnya kemarin kami lakukan itu. Alhasil cukup akurat ya. Iya, betul. Kayaknya 100% deh. Bisa berhasil ya. Dalam beberapa menit. Apa ya, ada tanggapan Pak Troy? Iya. Ini saya mendengarkan hal-hal ini sangat antusias ya. Jadi kan pertanyaan tentang bagaimana media lokal ini begitu berperan ya. Nah, justru media lokal yang ada sekarang ini itu punya peran yang key point yang sangat penting lah perannya begitu ya. Nah,
terkait dengan IKN. IKN ini adalah kita punya visi kota dunia untuk semua, ya kan? Nah, desa-desa yang ada di sekitar itu juga harus ikut dalam konteks kota dunia untuk semua itu, ya kan, ekosistem sekitarnya. Sehingga media lokalnya ini juga harus siap untuk menjadi media yang bukan levelnya lokal, tapi harus bisa mencapai pada konteks global. Nah, sehingga PR ya. ya, sehingga marilah, kalau boleh saran Pak Kades, Pak Sekdes, teman-teman media harus mempersiapkan juga untuk menjadi media yang ada di desa, tapi levelnya level global, yang universe gitu. Berarti kalau sekarang namanya Salam Bukit Raya, itu jangan diubah jadi misalnya greetings from Bukit Raya, jangan. Tetapi ya Salam Bukit Raya, karena salam ini bisa menjadi international identity, kan, salam, ya kan, ada bahasa Arab, shalom juga, ya kan ya. Tetapi nanti ada program yang berbahasa Inggris, minimum, begitu kan ya, sehingga nanti informasinya mudah dimengerti oleh masyarakat dunia. Karena pengunjung yang ke IKN atau orang yang tertarik ke IKN itu sekarang sudah banyak dari mancanegara, itu satu. Lalu investor-investor Pak, itu dari mancanegara Pak, dari luar negeri, itu sudah cukup banyak, dan mereka juga sudah ada yang komit untuk, mereka sudah groundbreaking banyak sekali begitu ya. Nah, desa sekitar harus siap, media lokal dalam hal ini harus siap, desa Bukit Raya harus siap ya. Nah, ini penting ya, saya sampaikan. Nah, kemudian masalah transformasi digital ini, nah ini juga makanya selain teknologinya sendiri, juga mentalnya juga mesti dipersiapkan. Ya, saya pikir ini salah satu upaya yang baik, yang patut dicontoh, diteladani gitu ya, oleh tempat-tempat yang lain, desa-desa sekitar lain ya, Pak Kades ya. Kemudian desa-desa lain di seluruh Indonesia. Jadi saya yakin Presiden Prabowo yang akan melihat juga tayangan ini gitu akan bangga. Amin. Ya kan, akan bangga dan jadikan ini sebagai tempat percontohan. Ya, saya dengar dari Pak Sekda sudah banyak yang datang ya Pak ya, untuk mereka observasi, ya, melihat dan sebagainya begitu. Dan saya yakin nanti di level kabupaten, ya, provinsi dan pusat akan mendukung nih upaya teman-teman ya. Salam Bukit Raya. Luar biasa doa dukungannya ya. Iya, betul sekali. Dan masukannya Pak Troy ini bisa harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan ini. Iya. Baik. Paling tidak bisa minimal kita tampilkan subtitle bahasa Inggris ya. Iya, minimal itu Pak. Yang pernah kami tampilkan itu subtitle bahasa Inggris pernah. Iya. Step by step ya, udah mulai pakai. Iya. Tambah lagi kerjaan editor. Iya. Benar. Karena persoalannya cuma bertiga ya. Betul, cuma bertiga nih Pak. Ada satu teman-teman relawan banyak lah Pak, yang kami tuh ibaratnya selalu disupport sama keadaan sekitar, ya kan, banyak juga relawan yang ayo udah gabung sini, gabung dia gabung. Sponsor sekitar, bahkan makanan sekitar ngasih makanan saat kami live itu Pak. Jadi kami tidak kelaparan. Mereka ngasih oke, kami tampilkan produknya di iklan aja ya. Oke, kami tampilkan. Nanti bisa kerjasama dengan kami OIKN, nanti teman-teman yang yang bahasa Inggris ya, yang baik, nanti silakan nanti diundang nanti. Bisa dibuat program khusus, boleh nanti diatur aja. Oke. Maka dia Siap. Kolaborasi. kolaborasi. Ya.